Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah, NIM 23219, Prodi PIAUD semester 3. Kali ini akan mencoba menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Perkembangan Psikologi Anak Usia Dini dengan tema Perkembangan Moral dan Agama bagi Anak Usia Dini. Yang pertama, pengertian moral dan agama. Moral. Moral berasal dari kata Latin mors yang berarti tata cara, kebiasaan dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Menurut Piaget, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya, Kohlberg mengemukakan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang berkembang dan diperkembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral merupakan proses internalisasi nilai atau norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Lanjutnya, pengertian agama. Menurut Zakiyah Darajat, agama suatu keimanan yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan dan sikap. Perkembangan nilai-nilai agama artinya perkembangan dalam kemampuan memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi kebenaran-kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta, dan berusaha menjadikan apa yang dipercaya sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi. Prinsip-prinsip perkembangan moral dan agama. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan belum memiliki moral, immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap dikembangkan. Oleh karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan, dan tingkah laku yang mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan. Dalam berperilaku bermoral, di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dianut. Ini menunjukkan apa yang baik, benar, patut, serta seharusnya terjadi. Jika terjadi peringatan, pembuatan janji, memulai serta maksud membela diri, menyatakan penyesalan, atau menggambarkan suatu harapan. Sikap moral sebagian besar diteruskan dari generasi ke generasi. Penampilan sikap dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kepribadian yang mewarnai perilaku lingkungannya. Dalam perkembangan kepribadian, seseorang mungkin bersikap mempertahankan nilai-nilai lama, konservatif, atau mengasimilasi perubahan ke arah kemajuan, progresif. Hal-hal inilah yang menjadi prinsip moral selaku pedoman yang mewarnai atau mendominasi perilakunya. Dalam mempelajari perkembangan sikap moral peserta didik usia sekolah, Piaget mengemukakan 3 tahap perkembangan moral sesuai dengan kajian pada aturan dalam permainan anak. Yang pertama yaitu fase absolut, di mana anak mampu menghayati peraturan sebagai sesuatu hal yang mutlak, tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati, seperti orang tua, guru, atau anak yang lebih berkuasa. Yang kedua yaitu fase realitas, di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Dalam permainan, anak menaati aturan
yang disepakati bersama sebagai suatu kenyataan atau realitas yang dapat diubah asal disetujui bersama. Yang ketiga yaitu fase subjektif, di mana anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam memahami aturan dan gembira mengembangkan serta menerapkan. Dan dalam perkembangan moralnya, Kohlberg mengemukakan 3 tingkat dengan 6 tahap perkembangan moral. Yang pertama yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas anak, tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkatan ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman, kata hatinya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Teori perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg, seperti halnya Piaget, menunjukkan bahwa sikap dan perilaku moral bukan hasil sosialisasi ataupun pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan yang berhubungan dengan nilai kebudayaan semata-mata, tetapi juga terjadi sebagai akibat dari aktivitas spontan yang dipelajari dan berkembang melalui interaksi sosial anak dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral dan agama. Yang pertama yaitu perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat di tengah perubahan. Dapat terjadi kemajuan atau sebaliknya yaitu kemerosotan moral. Perbedaan perilaku moral individu sebagian adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari lingkungan nilai masyarakatnya. Lingkungan memberi ganjaran dan hukuman. Yang kedua, struktur kepribadian. Psikoanalisa Freud menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral dimulai dengan sistem ID selaku aspek biologis yang irasional dan tak disadari. Kemudian diikuti aspek psikologis yaitu subsistemego yang rasional dan sadar. Kemudian pembentukan superego sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Ketiga subsistem kepribadian tersebut mempengaruhi perkembangan moral dan perilaku individu. Ketidakserasian antara subsistem kepribadian berakibat seseorang sukar menyesuaikan diri, merasa tak puas dan cemas serta bersikap atau berperilaku menyimpang. Sedang keserasian antara subsistem kepribadian dalam perkembangan moral akan berpuncak pada efektifnya kata hati superego menampilkan watak atau perilaku moral seseorang. Ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak menurut Harlock, yaitu peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu. Apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang ketiga, peran interaksi sosial. Dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Yang terakhir yaitu strategi stimulasi. Pada awal masa pertumbuhan, bayi belum memiliki hierarki nilai atau non-moral. Artinya, perilakunya belum dibimbing oleh norma-norma moral. Semua tindakannya belum berdasarkan dengan norma moral yang dianut oleh orang-orang sekitarnya. Belajar moral pada masa-masa ini, yaitu bayi,
merupakan suatu proses yang lama. Oleh karena itu, bimbingan orang tua dan orang-orang sekitarnya sangat berpengaruh dalam perkembangan moral anak. Menurut Harlock, mengatakan bahwa dasar-dasar yang diletakkan pada masa bayi akan membangun kode-kode moral yang akan membimbing perilakunya pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sutirna, ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua atau pendidik untuk menstimulasi perkembangan moral dan agama pada anak. Yaitu yang pertama, menanamkan ajaran agama kepada anak sedini mungkin. Misalnya dengan mengajari sholat dan sembahyang. Yang kedua yaitu mengenalkan konsep sayang terhadap sesama dan toleransi terhadap orang lain serta konsep hal milik. Yang ketiga yaitu memberikan dan mengajarkan kesopanan pada anak secara bertahap, yaitu pemberitahuan flash, pengulangan splash, dan action. Yang keempat, yang terakhir yaitu mengajarkan dan mengenalkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bayi sejak lahir belum memiliki moral atau non-moral. Proses belajar moral bagi anak merupakan suatu hal yang membutuhkan waktu lama dan lambat. Perkembangan moral akan berawal sejak anak mulai berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, termasuk teman bermain, orang tua, dan guru. Penanaman kode moral anak dimulai sejak awal atau usia dini, karena perilaku anak pada masa berikutnya sangat berpengaruh dengan perkembangan moral masa sebelumnya. Menanamkan konsep moral pada anak usia dini harus distimulasi dengan permainan yang menuntut kerjasama, kedisiplinan. Selain itu, anak diajarkan cara-cara melakukan ibadah yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Orang tua bisa kreatif dan menempelkan gambar-gambar yang bernuansa religi, gambar masjid, gereja, pura, dan lain sebagainya. Sehingga seiring dengan perkembangan otak, anak dapat tahap demi tahap mengerti tata aturan yang berlaku dalam masyarakat tempat ia tinggal, dan pada tahap yang lebih tinggi mampu membedakan mana yang baik, buruk, benar, dan salah. Demikian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.